Saya sudah perintahkan kepada Kapolri agar pemeriksaannya terbuka, tetapi kita harus juga lihat apakah ada aturan hukum, undang-undang yang memperbolehkan atau tidak. Untuk membuktikan bahwa penanganan dilakukan secara adil dan transparan, polisi berencana melakukan gelar perkara secara terbuka dan disiarkan langsung. Hal tersebut memicu kritik dari sejumlah pihak, salah satunya pakar hukum pidana Muzakir. Ia memberikan pandangan gelar perkara sebaiknya dilakukan secara tertutup karena ada hal-hal yang memang bersifat rahasia. Saya hormat pada Pak Kapolri ya. Tulisan saya atau statement saya sudah tersampaikan, mudah-mudahan juga bagian dari pertimbangan apakah layak untuk digelar perkara secara terbuka dan live ya. Saya ingin sampaikan begini. Ini berbahaya menurut saya, efeknya kepada penegakan hukum di masa yang akan datang. Kami mohon meninjau kembali tidak melakukan namanya gelar perkara live kepada publik. Ya. Efeknya saya ingin sampaikan Pak Karni, efeknya kepada apa? Kepada penyidik. Ya. Karena penyidik itu dalam proses penyelidikan atau penyidikan itu ada bagian-bagian yang harus dirahasiakan. Dan itu menjadi rahasia jabatan bagi penyidik. Kalau itu disampaikan secara terpublikasi media massa, saya khawatir penyidik akan kesulitan. Karena kalau udah ngomong orangnya lari duluan. Ngomong buktinya sudah dilenyapkan semuanya. Meski akhirnya dilakukan secara terbuka dan terbatas, publik menunggu keseriusan dan profesionalitas aparat kepolisian. Tim TV One mengabarkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menyatakan tak memahami arti gelar perkara terbuka terbatas. Ya, Arsul juga meminta anggota Komisi 3 DPR yang ikut dalam gelar perkara tersebut tidak memberikan pendapat, karena ini dapat diartikan sebagai intervensi. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi P3, Arsul Sani, mengatakan hingga kini ia belum bisa mendefinisikan apa arti gelar perkara terbuka terbatas. Arsul Sani meminta kepada pihak kepolisian untuk menjelaskan secara rinci cara gelar perkara terbuka terbatas. Ia juga meminta siapapun nanti mewakili Komisi 3 tidak memberikan pendapat. Hal tersebut bisa ditafsirkan sebagai bentuk intervensi. Terbuka terbatas pun menurut saya itu sebaiknya kemudian tidak setiap yang hadir atau yang mengikuti gelar perkara itu kemudian boleh menyampaikan pandangan dan pendapat-pendapat ya, termasuk Komisi 3. Kalaupun diundang yaitu boleh-boleh saja dalam kerangka fungsi pengawasan, tetapi tidak juga berarti siapapun nanti yang hadir dari Komisi 3 itu kemudian ikut memberikan pendapat di situ. Sebab itu nanti bisa ditafsirkan ya sebagai sebuah bentuk intervensi. Lebih lanjut, Arsul juga khawatir dengan kemungkinan adanya reaksi kecewa dari masyarakat jika jalannya gelar perkara tidak sesuai dengan ekspektasi. Dari Jakarta, Randy Wicaksana, Fadan Abdurrahman, TV One mengabarkan.